Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Laili Kamil Berhasana, akan mempresentasikan tentang asesmen psikologi klinis. Yang pertama yaitu tentang definisi dan tujuan asesmen. Definisi asesmen, proses sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait oleh asesor. Dan untuk tujuannya asesmen ini memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi seseorang. Yang kedua, mengetahui profil seseorang secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu definisi dan tujuan asesmen dalam psikologi klinis. Yang pertama yaitu pengertian asesmen dalam psikologi klinis. Asesmen dalam psikologi klinis ialah pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan-keputusan yang akan disampaikan oleh peneliti. Dan tujuannya yaitu yang pertama klasifikasi diagnosis, yang kedua deskripsi dan prediksi. Selanjutnya yaitu tentang sasaran asesmen dalam psikologi klinis. Terdapat banyak kemungkinan sasaran atau target yang diusahakan dalam membuat asesmen klinis. Psikologi klinis ini dapat memusatkan perhatian terhadap satu, disfungsi atau psikologis individual, memperhatikan abnormalitas atau kekurangan dalam aspek pikiran, emosi, dan tindakannya. Dua, dalam kasus-kasus lainnya, bisa jadi mereka memusatkan perhatian menemukan kekuatan klien dalam hal kemampuan, keterampilan, atau sensitivitas yang menjadi target evaluasi. 3. Masih termasuk dalam evaluasi psikologi klinis dapat diminta melalui evaluasi dan melukiskan kepribadian subjektif. Dalam hal ini bisa jadi ia akan menyelenggarakan tes observasi dan interview untuk membantu menemukan kebutuhan, inovasi, pertahanan, dan pola perilaku subjek. Nah, sekarang ada metode asesmen dalam psikologi klinis ini ada 11 macam. Yang pertama itu wawancara dalam pemeriksaan psikologi klinis, yang kedua observasi dalam psikologi klinis, tes tekstur, tes tertekstur, asesmen keperilakuan behavioral assessment, kunjungan rumah, bisa dengan catatan kehidupan, dengan dokumen pribadi, dengan pemfungsian psikologis, dan pemberian tes dalam pemeriksaan psikologi klinis, dan yang terakhir penyampaian hasil asesmen klinis dan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Nah, ini ada juga proses asesmen dalam psikologi klinis. Menurut Bernstein dan Nizel pada tahun 1980, ada 4 komponen dalam proses asesmen psikologi klinis, yakni yang pertama atau planning data collection procedure, yang kedua pengumpulan data untuk asesmen, 3 pengolahan data dan pembentukan hipotesis atau imaging, yang terakhir tentang mengkomunikasikan data baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk tulisan. Nanti saya tampilkan tentang tingkat asesmen dan data yang berkaitan. Di sini ada tingkat asesmen, ada jenis datanya, itu ada somatis, fisik, demografis, over behavior, kognitif intelektual, emosi, dan lingkungan. Nah, ini ada berbagai jenis asesmen dalam psikologi klinis, yaitu ada 4: asesmen pemfungsian intelektual, dan asesmen kepribadian, asesmen pemfungsian neuropsikologis, dan yang terakhir asesmen perilaku. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi.
Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.